Oke, selamat sore. Halo kawan pajak. Sudah nyambung ya? Oke, suaranya terdengar bagus kayaknya. Oke, setelah sudah oke, eh, yang nonton berapa sih ini? Masih 3. Kak Lina, Kak Trisil, masih 3 yang nonton. Kita tunggu Kita mau tunggu ngapain dulu dulu. aja lah ya mungkin Oke. ya. Oh iya, Opening mungkin. dikit-dikit aja. Kita kan akhir bulan Betul. Maret. Yes. Ingatin lagi minggu lalu udah diingetin masalah login MFA, DJP online, jangan mepet-mepet kawan pajak, karena kalau kawan pajak niatnya pengen laporan di tanggal 28, 29, 30 atau 31 dan ternyata ada error pada saat login DJP online, agak sulit nih kawan pajak harus cari pojok pajak yang masih buka di tanggal-tanggal itu. Beresiko kan. Jadi kalau misalkan oke, mau laporannya akhir bulan nggak apa-apa, tapi sekarang pastikan dulu kawan pajak bisa login DJP online, emailnya udah cocok, nomor HP-nya cocok, jadi nanti pada saat laporan sambil mudik atau sambil apa bisa tanpa kendala ya. Ya, soalnya ini 31 Maretnya kan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri kan. Jadi kita memang sudah tutup layanan sejak tanggal 28 Maret. Ya. Jadi hari Jumat sudah tutup layanan. Kita udah mulai cuti bersama nih Kak Sur. Karena kebetulan ada Hari Raya Nyepi dan juga cuti bersama. Langsung bersambung. Dan informasi untuk kawan pajak, SPT masa kan hari kerja berikutnya gitu kan. Ya. Kalau SPT tahunan tidak ada ya kawan pajak. Jadi batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi tetap 3 bulan sejak berakhirnya tahun pajak atau Soalnya 31 Maret. waktu 3 bulan ya. Betul, jadi dikasih waktu 3 bulan. Ya bukan nih. Maret ya lapornya, tapi Januari sampai Maret kan pajak. Yang nonton nambah 1. Tadi udah 5 Kak Surya. Oke, turun 1 lagi. Oke. Oh. Bantu like-nya dong dan share kawan pajak. Oke, kita hari ini bahasnya PPN. Naiknya udah lama sih sebenarnya direncanakan ya. PPN dulunya 11 jadi 10, terus ada undang-undang HPP naik dari 11 di tahun 2022 bulan April ya itu Kak. Iya. Nah, terus di undang-undang yang sama tahun 2021 itu sudah dicanangkan Januari 2025 harus sudah menjadi 12%. Wah, banyak yang protes nih kemarin akhir tahun yang protes berat dong naik 12%. Ada juga yang komentar 12% naik 1% di angkanya, tapi kan itu 9% dari nilai PPN-nya gitu sampai kan. ngitung Ya. gitu kan ya, dibuat kan. perhitungan gitu. Banyak masyarakat yang heboh, banyak juga di sosmed ya, banyak yang heboh. Akhirnya pemerintah oke, yang naik cuma barang mewah aja. Nah, jadi tarifnya ini kita akan kali hari ini nih, tarifnya tetap 12% kan pajak, spoiler ya, tarifnya tetap 12%, tapi rasanya 11%. Oke, Kalina ini tarifnya kan naik nih tahun ini. Iya, betul. Kira-kira gimana dampaknya buat pengusaha sama konsumen nih? Kan yang bayar konsumen nih, tapi yang bikin faktur dan lain-lain semua kan pengusaha. Iya. Gimana, Kak? Jadi seperti tadi yang sudah disinggung Kak Surya ya, sebenarnya ini adalah amanat undang-undang lama Kak Surya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu sudah ditetapkan sejak tanggal 29 Oktober 2021. Zaman Covid. Iya. Itu di undang-undang tersebut ada kata-katanya paling lambat itu 1 Januari 2025 tarif PPN menjadi 12%. Jadi secara tarif ya memang tetap harus dilaksanakan ini amanat undang-undang senilai 12% tadi untuk tarif PPN-nya. Nah, karena di akhir tahun kemarin juga sempat rame, akhirnya dikeluarkanlah PMK 131 tahun 2024
untuk mengatur penyesuaiannya ini Kak Surya. Oke. Penyesuaian ya. Betul. Penyesuaiannya yang dimaksudnya kayak gimana nih Kak Prisil? Ya, penyesuaiannya kayak apa ya gitu ya. Mungkin bertanya-tanya loh, tarifnya tetap 12%, tapi terus ada berita-beritanya pemerintah ingin menjaga nih agar beban PPN yang ditanggung masyarakat tetap stabil lah. Maksudnya tuh gimana ya kan? Tarifnya tetap naik 1% dari 11% di 2024 kemarin menjadi 12% di 2025 sesuai undang-undang, tapi pemerintah itu menyesuaikan dasar pengenaan pajaknya, Kak. Jadi DPP-nya. Kalau yang sering kita lihat apa ya DPP di struktur gitu ya. Nah, yang disesuaikan itu bukan di tarifnya tapi di dasar pengenaan pajaknya, DPP PPN-nya ini. Tarifnya tetap, dasar pengenaannya yang disesuaikan, yang berubah. Nah, ini Kak Surya dan Kak Lina di sisi akuntansi ini penting gitu ya. Kenapa? Karena kenaikan tarif PPN tanpa adanya penyesuaian DPP ini pasti membuat harga itu melonjak gitu ya. Ya, pasti ya. Dari yang harusnya dibeli berapa ditambah PPN-nya 11%, naik jadi 12%. Pasti itu membuat masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih gitu ya untuk mendapatkan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, dan pastinya kurang baik itu untuk daya beli masyarakat. Nah, akhirnya pemerintah itu menyesuaikan dasar pengenaan PPN-nya supaya nilai PPN yang ditanggung pembeli tidak jadi melonjak. Harganya juga tetap tidak jadi melonjak. Karena sebetulnya PPN yang ditanggung itu tidak ada kenaikan buat masyarakat seperti kita ya, pembeli-pembeli ya. Konsumen akhirnya ya. Oke, jadi intinya penyesuaiannya untuk penstabilan harga ya. Betul. Walaupun tarifnya jadi 12%, tapi di sisi nominal PPN terbayar tetap sama dengan ketika tarifnya masih 11% gitu ya. Betul. Oke. Terus gimana nih cara penyesuaian DPP tadi ini? Ada disesuaikan DPP-nya bagaimana Kak Lina disesuaikannya ini? Jadi untuk barang yang tidak tergolong mewah itu dasar pengenaan pajaknya dihitung dengan nilai lain Kak Surya. 11/12 dikali harga jual, harga sebelum PPN. Jadi 11/12 dikali 12%. Akhirnya kan tetap sama 11% gitu kan. 11/12 kali 12%. Ya jadinya 11%. Jadi ngitungnya gitu ya. Kalau dari harga jual nanti ya tetap sama 11%. Tapi tarif PPN tetap 12%. Efektifnya tetap 12. Jadi kalau kawan pajak buka struk, loh, kok tarifnya 12%? Katanya kan nggak jadi naik nih gitu. Terus dihitung-hitung sama harga barangnya. Nggak cocok. Nggak cocok. Karena nggak langsung 12% dikali harga. 12% dikali 11/12 dikali harga. Jadi jatuhnya PPN yang harus kita tanggung sebagai pembeli itu tetap sama 11%. Oke, jadi rasanya tetap nominal rupiahnya tetap 11% ya kan pajak, tapi tarif nggak bisa dihindari karena amanat undang-undang tadi dari 2021 sudah ditentukan 2025 ke depan harus 12%. Memang seperti itu. Agak rumit ya. Iya, memang untuk membuat perhitungannya ini kan sedikit rumit ya Kak Surya. Cuman penting dipahami ya untuk apalagi untuk kawan pajak yang PKP ya, pengusaha kena pajak yang apa ribet bikin fakturnya betul. Ini ya. Oke. Kan ini mungkin teman-teman yang PKP itu kan penjual itu agak sedikit bingung ya. Karena kan ini faktur pajaknya jadi spesial nih ya. Nah, terkait pembuatan faktur pajak ini wajib pajak sebagai penjual perlu diperhatikan. Kalau pembeli kan ya tinggal nerima aja ya kalau dari sisi pembeli ya. Pokoknya ada PPN ya sudah mungkin dibayar gitu ya. Cuman yang dari sisi penjual ini nanti yang biasanya pakai faktur 01 itu Kak Sur. Kalau transaksi kepada selain pemungut kan biasanya 01 dulu. Yang normal ya. Iya, yang normal gitu kan. Itu nanti sekarang pakainya 04. DPP nilai lain. Karena DPP-nya disesuaikan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan oleh Kak Prisil ada penyesuaian DPP, faktur pajaknya sekarang menggunakan yang 04. Namun apabila ada transaksi yang dibebaskan, jadi itu ada kayak struktur pembuatan faktur dulu Kak Sun. Pertama dilihat kodenya 0807 atau bukan. 08 itu dibebaskan, 07 tidak dipungut.
Kalau dia masuk kategori dibebaskan, berarti fakturnya 08 dulu. Oke, Nah, tetap 08. Memenuhi enggak 08 atau 07. Kalau Oke. ternyata itu barang yang dijual atau jasa yang diserahkan memenuhi kriteria dibebaskan, masuk dulu ke 08. Kalau tidak, dicek jualnya ke siapa? Ke pemungut pajak atau bukan? Ke Ya. instansi pemerintah atau BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut atau bukan? Kalau iya, dia dikasih faktur 02 atau 03. Oke, berarti itu menang ya. Menang dulu. Ya. Habis itu kalau tidak, baru pakai 04. Gitu. Jadi kayaknya berarti 01 ke 04 kan? Iya. Oke, Betul. yang tenang kan baca, yang pusing ini PKP ya, penjualnya. PKP atau dan staf-stafnya. Iya. Nah, kalau kita sebagai konsumen kayaknya enggak gitu ya. Enggak, kalau sebagai konsumen ya. Pokoknya yang penting kita lihat di struknya ada PPN-nya ya sudah. Seperti itu. Dan kalau kepo-kepo Masih. coba 11% dikali harga, pasti masih 11. Oke, dari harganya tambahan PPN pasti 11%. Kalau lebih ya ditanyain sama jualnya. Betul, walaupun tarifnya Emang ini mewah gitu kan tadi. Iya. Kan tadi yang tetap 12% hanya barang yang tergolong mewah ya. Betul. Oke, ini ada komen nih Kak Rina, Kak Yasir dari Genuga. Oke, kira-kira apa latar belakang dibuat penyesuaian DPP PPN Kak? Padahal kalau PPN lebih tinggi kan penerimaan juga meningkat. Iya, kami kantor pajak senang banget kalau tarifnya meningkat karena penerimaan pasti naik, negara juga bahagia, kita semua bahagia karena penerimaan pajak naik, pembangunan bisa lancar, nggak perlu ada namanya yang kemarin tuh ya heboh efisiensi anggaran, kita nggak perlu. Tapi begini ya, ekonomi dari sisi ekonomi ya ini kalau PPN naik, PPN katakanlah kawan pajak terigu PPN-nya naik, otomatis harga bakwan naik. Iya, tempe goreng naik, iya kan? Jadi nggak semua barang yang nggak kena PPN itu nggak terpengaruh sama perubahan tarif PPN. Jadi yang dijaga pemerintah itu menstabilkan harga di masyarakat. Iya, nanti bakwannya sama 1.000 tapi jadi kecil, Makin kecil gitu kan. Atau apa namanya tukang gorengannya yang kasihan kan? Iya, jadi keuntungannya berkurang kan. Betul, kita pengennya ekonomi stabil. Korbannya ya nggak perlu korban sih kita ya. Kita harus lebih banyak berusaha kalau pemerintah gitu mencari sumber penerimaan. Oke, ini pusing nih. Kalau misalnya ini contoh transaksi aja nih Kak Lina. Iya. Kita daripada 11/12 bingung nih. Misalnya saya beli 3 TV. Oke. Satunya 4 juta, berarti kan 12 juta nih totalnya. Ini belum PPN. pajak ya, belum PPN Ya, belum harga dari produsen kayak gitu nih. Tulisannya 4 juta, saya beli 3. PPN-nya gimana? Iya. Jadi kalau tadi beli 3 TV, penjual itu bikin fakturnya 04 Kak. Tapi ya tergantung sih siapa yang beli TV-nya. Kalau yang beli TV kita sebagai konsumen akhir bukan instansi ya fakturnya 04. Harganya 12 juta. Nah, jika sebelum-sebelumnya dasar pengenaan pajaknya adalah 12 juta, kalau sekarang 2025 dasar pengenaan pajaknya 12 juta dikali 11/12. Jadi DPP-nya itu 11 juta. PPN-nya 12% dikali 11 juta. Jadi 1.320.000. Nah, kalau dihitung-hitung kan sama sebenarnya Kak. 320 ya. 11% dikali harga 12 juta kan juga sama 1.320. Cuman untuk menuju ke 1.320 itu ada sebuah proses yang penyesuaian DPP. Iya, penyesuaian DPP gitu. Kalau dulu kita sekolah itu kan misalnya kita ngerjain soal matematika nih. Kan ada kita mesti diminta kan sama gurunya diketahui, ditanya, dijawab gitu kan. Ada yang orang-orang biasanya ngerjain jujuk aja. Langsung dia toh sama kan hitungannya 1.320. Tapi gurunya kan enggak mau kayak gitu, Kak. Nah, sekarang juga seperti ini PPN ini. Diketahui dulu harga jual 12 juta. Ditanya PPN-nya, kita cari dulu DPP-nya. 11/12 dikali 12 juta. Ketemu 11, PPN-nya 12% dikali 11. Jadi 1.320. Gitu. Oke ya, jadi kalau pembeli pokoknya tahunya 11% aja gitu ya.
12% nggak lebih, itu berarti apa namanya udah sesuai yang Iya. dikenakan.